seterusnya. Nah, perhatikan di sini. Nah, dalam memori penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH disebutkan bahwa premium terjadi jika surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Nah, premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. Nah, sekarang kita lihat, jika ditelah lebih mendalam mengenai premium dan diskonto, sebenarnya premium dan diskonto timbul karena adanya perbedaan antara suku bunga yang digunakan oleh pembeli, investor, dan suku bunga yang ditetapkan oleh emiten, ya, yaitu penerbit obligasi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa amortisasi diskonto akan menambah beban bunga, sedangkan amortisasi premium akan mengurangi beban bunga. Jadi sebenarnya kurang tepat dikatakan premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, karena penerbit obligasi tidak memperoleh penghasilan atas penerbitan obligasi, melainkan harus membayar bunga. Ya, penerbit obligasi kan nggak ada mendapatkan penghasilan, justru dia bayar bunga. Nah, dalam ketentuan peruntukan perundang-undangan perpajakan, tidak ada ketentuan yang mengatur apakah premium itu diamortisasi dan diberlakukan sebagai pengurang beban bunga sesuai dengan periode amortisasi, ataukah premium tersebut seluruhnya dikurangkan sekaligus dari beban bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Namun jika diperhatikan, PP nomor 6 tahun 2002, perhitungan rugi atau laba atas investasi obligasi adalah selisih antara harga beli dan harga jual obligasi tanpa memperhitungkan amortisasi diskonto atau amortisasi premium sebagaimana diperlakukan dalam akuntansi. Konsisten dengan perlakuan ketentuan tersebut, maka bagi penerbit obligasi diskonto akan diakui seluruhnya sebagai beban bunga dan premium akan diakui seluruhnya sebagai pengurang beban bunga pada saat jatuh tempo. Itu tuh akuntansi. Perhatikan contoh di atas, dalam hal obligasi dijual dengan diskonto, maka beban bunga tahun 2016 untuk kepentingan fiskal adalah 15.722.800 beban bunga tahun 2016 ditambah 7.720 diskonto. Sedangkan menurut akuntansi adalah 9.859. Sehingga terdapat perbedaan 5.853. Ya itu hanya segitu. Sekarang kita akan lihat Peraturan Menteri Keuangan nomor 169 KMK 010 tahun 2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan pajak penghasilan. Ya, ini juga akan kalian download nanti supaya kalian jauh hari sudah mengetahui keadaan dari SK tersebut yang diberlakukan mulai tahun yang bersangkutan. Nah, di sini dikatakan ayat 1.
untuk keperluan penghitungan PPh ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi wajib pajak yang didirikan atau yang berkedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Jadi kalau dia hanya perusahaan firma atau perusahaan yang berbentuk CV, ini tidak berlaku. Ini hanya berlaku kalau modal perusahaan ya terdiri atas saham, terbagi atas saham. Utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah saldo rata-rata utang pada suatu tahun yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun yang bersangkutan atau rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo utang sebagai dimana dimaksud pada ayat 2, perhatikan di sini, meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek, termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Jadi semua itu termasuk di situ. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah saldo rata-rata modal pada tahun pajak atau pada bagian tahun pajak yang dihitung berdasarkan A. Rata-rata modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan, atau rata-rata modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Ya. Jadi rata-rata saldo modal. Ya, pada bagian tahun pajak bersangkutan. Kalau dia tidak 1 tahun penuh. Saldo modal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi kalau ada pemegang saham memberikan pinjaman tanpa bunga. Yang kedua, pasal 2. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1. Ya. Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagai dimaksud pada ayat 1 ini adalah ini nggak berlaku untuk bank ya. Pertama untuk wajib pajak bank. B. Wajib pajak lembaga pembiayaan. Ya. C. Wajib pajak asuransi dan reasuransi. Keempat, wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya,
atau perjanjian kerjasama pengusahaan